Izin saya di depan para ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa abhamna minal ulumi ulama'i rasyihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fahuwa patahlik. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'a bihi wa ulumihi bid-dharain, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Rabbi jidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, wabil khusus saudara-saudara saya para ustadz, para haji, para sesepuh RT, BPD, RW, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya jamaah majelis taklim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan berbagai nikmat kepada kita. Mudah-mudahan karena Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmat, kita juga jangan berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, 2 pekan yang lalu kita ngebahas apa ya? Ya? Kebaikan istidraj, ya istidraj. Ya Allah, itu Haji Yudi. Orang kagak pernah sholat, kagak pernah ngaji, kagak pernah bersyukur, bahkan maksiat aja. Tukang judi, tukang minum keras, gonta-ganti pasangan, tetapi rezekinya ngalir terus. Di mana-mana rezekinya. Padahal tukang maksiat. Tidak hanya rezeki yang ngalir, badannya sehat terus, nggak pernah sakit kayak kita. Kegerimis sedikit pusing dah, pilek, meriang dah, capek dikit sakit terus. Dia sehat terus, sehat terus. Masya Allah, saking sehat terus maka Fir'aun ngaku Tuhan karena nggak pernah sakit. Anna rabbukumul a'la. Padahal ahli maksiat, badannya sehat terus. Tidak hanya begitu, kesalahannya selalu tertutup, nggak pernah terdeteksi oleh dunia hukum. Terus kayak belut licin gitu, terus tertangkap, lepas lagi terus. Tidak hanya itu, tidak pernah menerima akibat dari perbuatan maksiat dia tuh. Luar biasa tuh orang. Itu namanya istidraj. Minggu kemarin ya, 2 ahad yang lalu. Kita jangan cemburu sama dia. Jangan iri, itu istidraj. Suatu waktu
Allah akan timpakan juga ajab kepada dia. Itu hanya jebakan diulur-ulur kayak main layangan. Ahad 2 pekan yang lalu nasihat dari ulama kita tentang istidraj. Pada kajian hari ini sumber nasihatnya adalah dari seorang Hamid Al-Lafaf. Hamid Al-Lafaf. Siapa Hamid Al-Lafaf itu? Seorang bapak yang soleh, pernah jadi penguasa di Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah sekarang ya, namanya Syam. Itu Hamid Lafaf pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Rasul meninggalkan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sahabat Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terus mangkat diganti oleh namanya Bani Umayyah. Kalau bahasa kitanya keturunan gitu ya. Keturunan Bani Umayyah. Termasuk Hamid Lafaf ini adalah kelompok, berarti kelompok tabi'in, kagak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pernah menjabat seorang penguasa dan soleh lagi. Apa pengalaman dia menjadi seorang penguasa di Damaskus yang sekarang jadi ibu kota Suriah? Nasihatnya adalah arba'atun tolabnaha. Arba'atun berapa? 4. Tolabnaha jadi tolabul ilmi, mencari gitu ya asalnya. Naknya kami ya, jadi kami mencari hak 4 tadi ya. Fi arba'atin, di dalam 4. Jadi kami mencari yang 4 di dalam yang 4 gitu ya. Nih makna secara bahasanya. Fa'ahtokna, tetapi yang kami cari 4 dari 4 itu ternyata ahtok, salah. Apa yang salah? Turukuha, jalannya tadi yang nyari 4, ternyata itu salah, kata seorang penguasa yang soleh ini. Akhirnya karena salah, fawajadnaha, paknya maka wajadna adalah wujud, bahasa asalnya wujud itu ada atau menemukan. Nak kami, domir nahnu, haknya ke yang 4 tadi. Fi arba'atin ukhra, maka kami menemukan di 4 yang lain. Bahasa kitanya begini simpelnya, saya nyari 4 jalan, dari yang 4 ternyata itu salah, tetapi saya menemukan di yang 4 jalan. Apa 4 kelakuan jalan yang dicari oleh seorang Hamid Lafaf tadi? Ternyata itu salah. Yang pertama, tolabnal gina, kami mencari gina, kekayaan, filmal, dari harta. Kenapa? Karena dia penguasa, punya kekuatan, maka dicari kekayaan harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dia berpikir dengan harta yang dia kumpulkan, karena dia seorang penguasa, itu akan menjadikan dia menjadi senang. Maka dikumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi dari seorang penguasa mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya? Kalau sekarang mungkin investasi di mana-mana, kemudian ATM di mana-mana, buku bank lebih dari sekian ratus, terus banyak. Tetapi justru yang dia cari kekayaan berupa harta tidak ditemukan kesenangan. Fawajadnahu fil qanaah,
maka saya menemukan kesenangan itu adalah qanaah, pada qanaah. Apa qanaah itu Bapak sekalian? Merasa cukup. Qanaah. Ternyata duit yang menggunung tadi, tabungan di mana-mana, investasi di mana-mana yang dikumpulkan oleh seorang Habib Alfaf karena dia ingin senang, ingin bahagia, ingin terhibur. Ternyata akhtokna, dia bilang itu salah. Saya enggak menemukan kesenangan dan ketenangan. Tetapi setelah saya itu tinggalkan dalam qanaah, saya menemukan ketenangan. Ya Allah, tenang. Tidak diuber-uber KPK, tidak diuber-uber polisi, tidak diincar maling, tidak diintip oleh perampok, terhindar dari orang yang iri dengan duit yang menggunung yang banyak tadi. Tetapi dia menemukan di qanaah, cukup dengan apa yang ada yang Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa makan, kalaupun dengan lauk seadanya. Alhamdulillah ya Allah, saya punya rumah kediaman, kalaupun tidak mewah, tidak bertingkat, tapi cukup, tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Saya jadi bisa beristirahat, qanaah cukup. Masya Allah, ya Allah cukup ya Allah. Kalaupun saya tidak jadi penguasa karena saya sudah lengser, cukup ya Allah, saya merasa tenang. Tidak diuber-uber oleh rival, oleh lawan politik saya, oleh yang ingin jadi penguasa, oleh lawan pesaing. Sekarang saya tidak menjabat, saya Allah tenang. Alhamdulillah, qanaah. Bapak sekalian, ini konsep dari Habib Alfaf curhat kepada kita karena dia yang pernah mengalami. Barangkali kita belum mengalami harta yang sejumlah si Habib Alfaf tadi. Karena penguasa. Pengennya senang, hebat, gagah, makmur, tentram, tapi tidak. Dia temukan adalah qanaah. Apa pesan moralnya adalah Bapak sekalian, bersyukur dengan yang Allah berikan seberapapun, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Satu, qanaah. Dengan qanaah akan terhindar dari stres. Kalau sudah stres, akhirnya ke darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi, akhirnya ke stroke. Kalau sudah ke stroke, karena tadi serakah, akhirnya menjalar kemana-mana, terus menjalar kemana-mana. Tapi dengan qanaah, ya Allah, ya Allah, tidak seberapa rumahnya, tidak seberapa penghasilannya, tidak punya jabatan, tidak punya simpanan yang banyak, tapi tenang benar. Kebahagiaan itu min sya'adatil mar'ah, katanya. Bahagia. Terus senang. Kenapa? Karena kita punya cita-cita, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Nih cita-cita kita. Dunia ingin bahagia, akhirat ingin bahagia. Ternyata kebahagiaan tidak diukur dengan bertumpuk harta. Bapak sekalian, ada beberapa hari yang lalu saya pernah berkunjung ke sebuah rumah di perbatasan BSD Pak Agus. Dia dapat gusuran dari proyek BSD, harganya tanahnya 1 meter sudah 5 juta, karena dia punya sekian hektar. Masya Allah, rumahnya saya kaget.
Di halamannya luas, ada mobil mahal-mahal. Ya Allah, saya jadi minder masuk. Waduh, nggak level. Motor butut masuk ke situ di rumah yang mewah. Kenapa? Karena saya diundang. Ya Allah, tapi yang semewah itu tidak bisa dinikmati oleh penghuninya. Kenapa? Karena mengidap penyakit. Dia curhat, Pak Ustadz, ini penyakit ajab atau apa ya? Dia bilang, ajab apa cobaan? Saya hibur, Bu, bukan ajab, ini ujian. Cobaan untuk ibu, mudah-mudahan dengan ujian ini dosa-dosa jadi luntur habis semua, bukan ajab. Kenapa? Karena Allah sayang sama ibu, diuji. Jadi mobil yang mewah nggak bisa dia naikin tuh. Terus akhirnya makan bareng kita, makan jengkol dah, makan lalapan dah. Terus gitu. Masya Allah, Bapak sekalian, inilah kita. Artinya jangan terlalu serakah dalam hal mencari harta, karena bukan segalanya. Kalaupun harta adalah satu bagian juga dalam rangka mencapai kebahagiaan, hanya satu, bukan segala-galanya. Ini Bapak sekalian, banyak sekali di negeri kita yang kaya-kaya tapi tidak bersyukur, tapi tidak menikmati hasil kekayaannya, malah jadi bumerang bagi dia. Satu, Habib Lapabs curhat kepada kita, ternyata kesenangan itu diperoleh dengan cara hidup kona. Bapak sekalian, apa nasihat dan pengalaman dari seorang syekh penguasa yang soleh? Yang kedua adalah wa talabna rohata bi sarwati pawajadnaha bi qillatil mal. Saya cari kenikmatan. Kalau tadi kan kesenangan ya, saya cari kenikmatan, biar nikmat, biar enak. Bi sarwati, apa sarwati itu? Kasratil mal. Syekh Imam Al-Nawawi menerjemahkan kasratil mal, banyaknya duit juga. Ya. Kalau tadi seorang syekh tadi berpikir harta bisa membuat jadi orang senang, sekarang dia bilang bahwa tidak hanya banyak harta yang membuat senang pikiran pertama, tetapi dengan banyak harta juga akan menjadi membuat kenikmatan. Itu dia tuh. Terus nikmat kali ya, banyak duit. Terus mau ke Malaysia kayak ke Jakarta, mau umroh kayak ke Riau gitu ya. Terus mau ke Turki kayak nyebrang dikit doang. Terus enak bener ya, berpikir butuh nikmat, apa yang dia inginkan selalu ada, terus begitu. Pertama berpikir seperti itu, fawajadnaha fi qillatil mal, tapi saya menemukan kenikmatan itu qillah. Jadi qillah itu adalah sedikit. Apa qillatil mal? Dengan sedikit harta. Pak, kalau kita ditanya mau banyak harta mau dikit harta? Ya. Kalau kita yang nggak ngalamin banyak harta pasti milihnya pengen banyak harta. Seorang Hamid Alpab kenapa milih gini? Karena pernah ngalamin banyak harta, berlimpah. Iya, kalau kita nggak ngalamin mungkin milihnya banyak harta dulu, tapi setelah banyak harta baru ngalamin dah. Oh, ternyata nggak mendapatkan kenikmatan, tapi mendapatkan kenikmatan dari sedikit harta. Bener apa enggak tuh ya? Ya, coba kita saksikan dalam tidur aja, ditiru ya. Kira-kira tidur itu nikmatnya
Enakan yang hartanya banyak apa yang sedikit hartanya? Hah? Kenapa? Hah? Enggak pikiran. Apa yang mau dirampok? Apa yang mau diambil? Apa yang mau direbut? Orang duit segitu-gitunya. Kan gitu ya? Kadang rumah juga kagak dikunci. Dapur kagak dikunci. Silahkan ambil aja panci kalau mau ngambil. Silahkan, saya mau diambil orang punya begitu-gitunya. Buku bank juga nggak ada. Ada juga buku catatan utang. Kan gitu terus ya. Jadi tenang tuh. Ya. Beda dengan yang banyak harta. Terus pintu gerbangnya digembok. Ya. Kemudian setelah pintu gerbang ada ruang satpam ya. Tempat satpam disewa tuh. Tidak cukup satpam tapi ada anjingnya. Ya. Tidak cukup anjing, di pintunya juga tidak cukup dengan kayu jati, tetapi suka ditambah dengan besi. Itu kan? Tidak seperti itu, dimasukkan ke dalamnya, di dalamnya tempat duitnya apa itu namanya? Lemari apa bunker? Hah? Bunker ya? Terus, pakai kode lagi, terus. Jadi tidurnya nggak nyenyak, kalaupun udah berlapis-lapis tadi tetap aja. Kalplak, bangun dia. Taunya ada siapa? Tikus. Ada keplak lagi, bangun dia. Kenapa? Kucing masuk dapur. Terus, tetap. Terus. Masya Allah, akhirnya bangun lagi, bangun lagi. Bapak sekalian, kita punya kekayaan satu aja motor nih sekarang. Kan sekarang lagi musim maling motor ya. Terakhir di Daru Permai, Pak Haji Yudi itu pengurus DKM Masjid, ketua DKM Masjid nih. Di Daru Permai itu lagi sholat Johor dipaling juga. Iya, Pak Haji Abdul Karim tuh teman kita tuh, ketua DKM-nya di Masjid Darussalam. Ini lagi musim nih, satu aja punya motor, ya. Kita sholat kagak tenang. Allahu Akbar. Waduh, kemarin dipaling dah dia. Jangan-jangan punya saya dah. Terus ya. Coba, yang diincar motor bagus. Nah, pas di situnya tenangan yang motor butut apa bagus tuh kira-kira? Iya, yang bagus diincar maling terus, yang butut mah dibiarin aja. Ya. Makanya kalau ya ke tempat begitu biar tenang, bawalah kalau punya dua, yang satu motor butut misalnya ya jelek, yang satu motor bagus, udah yang jelek aja dah. Kenapa? Biar tenang sholatnya. Allahu Akbar. Ambil dah maling tuh. Kan gitu kan? Kenapa motor butut? Kalaupun dia pasti mogok di jalan. Kenapa bensinnya mesti gitu? Terus gitu ya. Jadi itu tuh bukti ketenangan ada tuh, ya. Jadi harta yang bertumpuk, yang berlimpah ruah, itu tidak menjamin kenikmatan, kata Syekh Hamid. Yang menjamin kenikmatan adalah dari sedikit harta, hiburan bagi kita. Yang hartanya Pak, hiburan bagi kita yang hartanya, iya. Kenapa? Kita tidurnya nyenyak, saking nyenyaknya bablas, gak sholat subuh. Terus kagak sholat subuh dah. Ya Allahu Akbar. Sholat jam 6, Allahu Akbar. Ngintip dirinya. Bapak sholat duha apa subuh ya? Oh 2 kali. Tapi kayaknya udah waktu duha apa belum ya jam 6? Oh udah kali nih. Tapi kok pakai kunut ya duha ya? Ternyata sholat subuh kesiangan, subuh kesiangan gitu ya. Zuhur di perjalanan apa? Zuhur kesibukan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya aduh mana yang benar tuh ya. Iya, subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan pulang, maghrib kecapean dah, isya ketiduran, subuh kagak ada benernya tuh orang ya. Itu mah orang ya, bukan kita ya. Itu mah orang lain dah. Insya Allah yang rajin ngaji mah nggak seperti itu. Kenapa? Karena ini mah lagi ngaji. Dia orang ngaji mah mungkin sama aja. Ya. Ya itu ya. Yang kedua ya, Syekh Hamid lafaz
memberikan pengalaman dia semasa dia lagi jaya. Bapak sekalian, rata-rata orang insaf itu, orang tobat itu karena sudah ngalamin dulu. Ini model begini nih. Rata-rata kiai besar itu ya, pernah bergelimang itu dulu. Baru dia mendapat hidayah. Tapi jangan kita ngikutin. Kita berbuat dosa dulu nanti juga dia jangan begitu. Ya, jangan. Takutnya kebablasan nanti ya, kebablasan. Yang keberapa sekarang? Emang yang pertama apa tadi? Ya. Apa, Pak? Gitu aja lah. Yang kedua? Gitu ya. Ya udah nggak paham dah, kalau udah paham dah. Ya. Yang ketiga kita Pak nih, yang ketiga. Bapak sekalian, Syekh Habib Lapap memberikan nasihat yang ketiga, wa talabnal lazati. Ya Allah, saya nyari-nyari kelezatan. Masya Allah, mencari kelezatan fi nikmatin, di dalam nikmat. Cari itu kelezatan di dalam nikmat. Cari makanan yang paling lezat, yang paling enak. Mana nih? Sangu akul sangu apa gitu ya, terus ya sangu timbul. Nyari kelezatan kemana-mana, namanya kuliner, hafal dia. Mau cigamia apa bagus ya, hafal pokoknya. Jadi penikmat kuliner, mencari kenikmatan, dicari kemana-mana. Apa yang dia dapatkan? Fawajadnaha fi badani syahihin. Saya dapetin kelezatan itu pada badan yang sehat. Bener nggak Pak? Iyalah, kita duit banyak, mau makan-makan tuh ya. Yang keren sekarang misalnya kita tuh di Saung Kalapa ya, di Balaraja. Semuanya sudah tersaji. Ternyata nggak bisa dinikmati. Kenapa Pak? Jangan makan ini, kolesterol. Pak, ini yang hijau-hijau jangan, asam urat. Pak, ini sambal jangan. Kenapa? Bapak kan lambung. Bengong. Apa yang saya makan? Kan begitu kan? Apa yang saya makan? Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Waduh, aja bengong aja. Kenapa? Karena di dalamnya udah penyakit semua terus. Ya, nikmatnya sebentar, dia pikir ya makannya cuma sebentar kenikmatan, tapi sakitnya lama. Saya lebih baik ngebelain nggak makan. Kenapa? Karena yang ngerasain saya katanya. Akhirnya nggak makan. Maka Syekh Hamid karena banyak duit, penguasa, mencari kenikmatan, kelezatan kemana-mana terus nggak didapatkan. Yang didapatkan justru pada badan yang sehat. Alhamdulillah. Ikan asin masuk enggak? Lalaban, semur, jengkol, pempek goreng, masuk semuanya, gabur semua. Masya Allah, masuk semuanya. Kenapa? Sehat. Jadi makanya mintanya sama Allah kan sehat ya. Ada di zikir pagi dan petang, apa doa minta sehat tuh? Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Ya Allah, sehatin badan saya ya Allah. Ya Allah, sehatin pendengaran saya ya Allah. Ya Allah, sehatin penglihatan saya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka dawamal afiyah. Ya Allah, langgengkan afiah ini. Wa nas'aluka tamamal afiyah. Ya Allah, sempurnakan afiah ini. Tamamal afiyah. Apa lagi? Wa syukru alal afiyah. Dan jadikan orang yang bersyukur dengan pemberian afiah ini terus minta sehat. Kenapa? Karena luar biasa dengan sehat. Ya Allah, serba nikmat. Tidur nyenyak enggak? Enak benar. Makan nikmat, badan ceria. Kenapa sehat?
Tapi satu aja, Pak. Sakit apa nih? Waduh, sakit gigi. Mau makan daging takut nyelap. Iya, takut nyelap nih kesini nih. Kenapa? Sakit gigi. Mau makan yang pedas juga nambah parah. Pokoknya apa yang cocok dengan yang sakit gigi? Yang cocok akhirnya berkumur-kumur air garam. Cuma itu doang. Terus, ya. Itu baru sakit gigi. Belum yang lain, belum yang lain. Maka dalam kajian dulu, ya, sehat itu bukan, obat itu tidak membuat badan sehat, ya, hanya ngobati sementara. Tetapi yang membuat sehat adalah diantaranya tadi olahraga, termasuk pikiran juga, ya, pikiran juga berpengaruh terhadap kesehatan badan dari dalam nih, dari dalam diri kita. Jadi Bapak sekalian, bahwa kelezatan yang dicari kemana-mana tidak didapatkan oleh seorang syekh. Yang didapatkan kelezatan ini pada badan yang sehat. Intinya adalah jaga kesehatan. Sholat subuh adalah sumber kesehatan. Kenapa? Berangkat dari rumah ke masjid, udara masih bersih apa sudah kotor? Kita hirup bersih, Masya Allah. Kita berwudu, nejis-nejis, kotoran-kotoran bakteri hilang apa tidak? Hilang. Itu baru badan terus. Kemudian Allahu Akbar. Terus dada kita dibuka. Olahraga. Masya Allah, sehat. Kemudian ruku lagi. Masya Allah, sehat lagi. Sujud lagi. Kata dokter dengan sujud akan mencegah penyakit darah tinggi atau stroke, ya. Itu sujud terus, ya. Semuanya punya manfaat tuh, punya manfaat. Itu dari segi badaninya, belum dari hati nih. Masya Allah, tenang, Allahu Akbar. Badan sudah digerak-gerakan, hati menjadi tenang, akhirnya timbullah sehat. Maka itulah Allah memerintahkan adanya menciptakan waktu sholat subuh. Ternyata waktu sholat subuh, sholat tepat pada waktunya, bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Masya Allah. Kelezatan didapatkan di dalam badan yang sehat. Bapak sekalian, yang terakhir, pengalaman dan nasihat dari seorang penguasa adalah wa talabnal ilma, saya nyari ilmu. Tuh, penguasa masih mau belajar. Ini udah jadi lurah nggak mau belajar, udah jadi baru jadi lurah gitu ya. Ngomong aja belum bisa-bisa, ama badu gitu ya. Terus ya nggak mau belajar. Ini udah jadi gubernur masih belajar nih, ya. Nah, wa talabnal ilma, mencari ilmu pibat nisibai. Saya mencari ilmu dengan perut yang kenyang. Kenapa? Saya penguasa, duit banyak, harta berlimpah. Maka ketika belajar dia dalam kondisi kenyang terus. Tetapi dalam kondisi kenyang ketika belajar, saya tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Kenapa kenyang? Yang ada bel. Ya, yang ada ngantuk. Yang ada ngantuk, ya. Ngantuk terus kalau udah kenyang dah tuh, ya. Kalau kita kenyang, belajar atau baca Quran langsung dapat satu ayat aja. Yasin wal Qur'anil hakim. Wah, sadaqallahul tarodah, rebahan tidur beneran tuh, kenyang tuh. Maka pawajadnahu fi batni ja'iin, saya dapatkan ilmu itu dengan perut yang ja'iin itu, ja'iun itu dengan lapar. Artinya puasa. Maka ajarin anak-anak kita yang statusnya seorang pelajar, mahasiswa, belajar puasa sunnah.
Kenapa? Mencerdaskan otak. Ini orang yang sudah kaliber pengalaman seorang penguasa curhat ke kita. Ilmu enggak susah didapat, repot dan susah nempelnya ke sini kalau dalam kondisi masih kenyang, tapi dalam kondisi lapar, puasa insya Allah. Karena kata Nabi adalah untuk menjadi orang yang zakyun, cerdas itu adalah banyak berpuasa. Ajarin anak-anak kita, termasuk kita, belajar puasa Senin. Besok hari apa? Nah, belajar. Ibu bangunin ya sahur nanti jam 3:30 atau jam 4. Iya Pak, Mama juga puasa dong. Iya. Kita doakan tuh anak kita yang sedang mukim, yang sedang kuliah, yang sedang nyantren, yang sedang belajar biar sukses. Doakan oleh kita. Jangan diserahkan 100% keberhasilan anak itu di kiai, di pesantren, di sekolah, di kampus, jangan. Tapi perlu didukung oleh kita. Apa dukungannya? Tadi dengan doa tadi, dengan puasa, insya Allah. Maka kiai suka berpesan sama kita, Bapak Ibu wali santri, tolong bantu kami dengan cara ibu bapak di rumah doakan banyak puasa. Kenapa? Akan tertolong. Kami membantu di sini di sekolah, di pesantren, ibu membantu di rumah. Insya Allah cita-cita kita, cita-cita kiai, cita-cita anak bersambung. Terus akhirnya anak pulang mendapatkan ilmu yang manfaat karena awalnya prihatin di sananya alias sering puasa. Kalaupun dia di rumahnya serba ada, kaya, tapi ajarin tuh oleh kita. Masya Allah. Nasihat seorang penguasa mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kesimpulannya, kuncinya satu, mendapatkan kesenangan adalah dengan cara qanaah. Mendapatkan kenikmatan adalah dengan sedikit harta. Mendapatkan kelezatan adalah dengan badan. Dan terakhir mendapatkan ilmu adalah dalam kondisi, mudah-mudahan gampang ngucapin tapi sulit kita lakukan, tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing dalam rangka mencapai manusia insan kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illal ladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.